korupsi bukanlah hal yang asing di telinga kita, bukan? Banyak sekali pemberitaan mengenai korupsi di media massa. Setiap tahunnya pasti ada kasus korupsi yang sangat menggemparkan dunia. Bahkan di negara kita, di Indonesia banyak sekali deretan kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat tinggi negara, yang dampaknya tentu akan sangat merugikan negara dan mengurangi rasa kepercayaan masyarakat kepada pemerintah Indonesia. Sungguh hal yang miris, bukan? Walaupun banyak kasus korupsi di dunia maupun di Indonesia, masih banyak masyarakat yang belum paham mengenai pengertian dari korupsi tersebut. Kali ini, aku akan membahas mengenai pengertian korupsi menurut UUD dan para ahli. Yang pertama, ada pengertian korupsi menurut UU nomor 20 tahun 2001. Pengertian korupsi menurut UU nomor 20 tahun 2001 adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara. Selanjutnya, ada pengertian korupsi menurut para ahli. Yang pertama, ada menurut Kartono. Pengertian korupsi menurut Kartono adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatannya guna mengeruk keuntungan pribadi dan untuk merugikan kepentingan umum dan juga negara. Selanjutnya ada Haryatmoko. Pengertian korupsi menurut Haryatmoko adalah upaya menggunakan kemampuan campur tangan karena posisinya untuk menyalahgunakan informasi, keputusan, pengaruh, uang atau kekayaan demi kepentingan keuntungannya sendiri. Yang ketiga, ada pengertian korupsi menurut Black's Law Dictionary. Pengertian korupsi menurut Black's Law Dictionary adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan keuntungan yang tidak resmi dengan menggunakan hak-hak dari pihak lain secara salah dalam menggunakan jabatannya atau karakternya dalam memperoleh suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang berlawanan dengan kewajiban dan hak-hak dari pihak lain. Selanjutnya ada menurut Robert Klitgaard. Menurutnya, korupsi adalah suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara di mana untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi, perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri, atau melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi. Setelah mengetahui definisi korupsi, tentu kalian menjadi paham kan definisi dari korupsi? Sebenarnya terdapat satu hal yang rentan menyebabkan korupsi karena hal tersebut biasa dilakukan oleh kita sebagai masyarakat, tapi kita nggak sadar. Hal tersebut adalah gratifikasi. Kalian pernah dengar tentang gratifikasi? Pasti sebagian besar masyarakat asing dengan kata ini. Bahkan mungkin yang pernah mendengar kata gratifikasi tidak mengetahui dan mengerti makna yang sesungguhnya. Oleh karena itu, kita akan bahas apa itu gratifikasi. Pengertian gratifikasi menurut pasal 12B UU nomor 20 tahun 2001 adalah pemberian dalam arti yang luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang akan dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Definisi di atas menunjukkan bahwa gratifikasi sebenarnya bermakna pemberian yang bersifat netral. Suatu pemberian yang menjadi gratifikasi yang dianggap suap jika terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima. Terdapat pengecualian menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 12C Ayat 1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 12B Ayat 1 tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindakan-Tindakan Korupsi. Itulah pengertian gratifikasi. Setelah mengetahui definisi korupsi dan gratifikasi, semoga kita dapat menjauhi atau bahkan memberantas korupsi dan juga gratifikasi. Tahukah kalian tinggi rendahnya tingkat korupsi di suatu negara akan berdampak pada perekonomiannya. Tingkat korupsi yang rendah
membuat pendapatan negara menjadi tinggi. Upaya sungguh-sungguh dalam memberantas korupsi termasuk di dalamnya yaitu pengendalian gratifikasi, yang hasilnya nanti akan ada rasa percaya pada masyarakat dan dunia usaha untuk tanpa ragu membayar pajak. Uang pajak tersebut akan menjadi pemasukan negara yang akan meningkatkan perekonomian negara serta pendapatan negara. Pendapatan yang berasal dari pajak tersebut dapat dialokasikan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Pada negara yang tingkat korupsinya rendah, maka pemerintah dapat mengalokasikan anggarannya dengan secara efektif dan efisien dan tanpa dikorupsi. Di sektor pendidikan, dampak positif pemberantasan korupsi ini tergambar di survei global yang menunjukkan semakin rendah tingkat korupsi di suatu negara tersebut, maka akan meningkatlah kualitas pendidikan. Nah, dampak positif pemberantasan korupsi ini juga dirasakan oleh fasilitas kesehatan, yang mana semakin rendah korupsi di suatu negara, meningkatlah kualitas kesehatan dan kemudahan masyarakat dalam mengaksesnya. Dampak lain dari minimnya korupsi adalah meningkatkan ekonomi dan investasi. Hal ini akan mendorong tumbuhnya lapangan pekerjaan sehingga meningkatkan produktivitas masyarakat yang dapat mengurangi kemiskinan. Nah, untuk memberantas korupsi, kita bisa berpartisipasi dengan cara memutus praktik gratifikasi. Gratifikasi dapat melahirkan suap, pemerasan, hingga tindakan merugikan keuangan negara. Nah, mata rantai gratifikasi ini harus diputus supaya tidak berkelanjutan ke generasi penerus. Nah, dengan memutus rantai gratifikasi, kita akan menuju ke arah baru yang dibangun dari nilai integritas, kepercayaan, dan keadilan. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis gratifikasi. Siapa sih yang gak suka hadiah? Tentunya semua orang suka hadiah. Memberi hadiah adalah hal yang sah-sah saja. Hanya saja hadiah bisa menjadi gratifikasi jika itu diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara lainnya seperti presiden, wakil presiden, anggota DPRD, anggota DPR, pegawai BUMN, pegawai BUMD, serta pejabat negara lainnya. Kita pasti pernah mendengar uang terima kasih, uang lelah, uang pelicin, dan sebagainya. Tapi, mau uang itu dalam jumlah kecil atau besar, jika itu berhubungan dengan jabatan pemerintahan atau jabatan pegawai negeri, maka hal tersebut dikatakan sebagai gratifikasi. Mungkin bagi pegawai negeri, menerima hadiah atau tanda terima kasih merupakan angin segar. Alasannya karena untuk menjaga hubungan baik, padahal ujung-ujungnya mempengaruhi kebijakan pejabat publik. Komisi dan bingkisan yang dalam jumlah tidak wajar atau dalam jumlah yang besar itu juga merupakan contoh gratifikasi. Menurut aturan KPK, bingkisan atau hadiah yang tidak harus dilaporkan adalah yang berupa barang seharga di bawah 1 juta rupiah. Selebihnya, PNS wajib melaporkannya, dan jika sangat lebih dari itu, maka PNS harus menolaknya dengan segera. Oleh karena itu, pegawai negeri atau penyelenggara negara wajib mewaspadai gratifikasi ilegal dalam bentuk apapun. Jika tidak dapat menolak, maka pegawai negeri atau penyelenggara negara wajib segera melaporkan gratifikasi paling lambat 30 hari sejak gratifikasi itu diterima. Menjadi bijak adalah hal yang penting. Mari wujudkan pemerintahan yang bebas korupsi dengan tidak memberi dan menerima gratifikasi ilegal. Terima kasih yang dari hati, tidak perlu gratifikasi. Gratifikasi menurut agama. Gratifikasi merupakan gerbang awal korupsi. Berawal dari kemurahan hati memberi hadiah bisa menjadi sebuah penyelewengan dari kaidah yang sebenarnya menjadi tindakan tidak terpuji. Nah, Islam memandang gratifikasi sebagai tindakan yang ilegal. Nah, memberi hadiah di dalam Islam itu sangat dianjurkan selama itu bertujuan untuk menjalin silaturahmi dan juga membalas kebaikan dari seseorang. Lalu, mengapa gratifikasi itu dikatakan haram dan merupakan tindakan pidana? Bukankah gratifikasi itu memberikan hadiah?
Hal tersebut semua tergantung dari tujuan. Hadiah bisa dikatakan haram jika dengan tujuan melanggar syariat agama, mempengaruhi kebijakan publik, dan juga mempengaruhi pengambilan keputusan. Adanya hadiah yang diberikan kepada pejabat atas layanan yang diberikannya akan merusak sebuah amanah dan juga keadilan. Oleh karena itu, di dalam agama Islam, memberi hadiah kepada pejabat itu hukumnya haram. Hal tersebut tercantum dalam hadis riwayat Abu Dawud, Al-Hakim, dan Ibnu Huzaimah. Sebagai dinyatakan bahwa apa yang diambil oleh seseorang yang diangkat sebagai pegawai dari selain gaji, itu hukumnya adalah gulul atau dapat dikatakan haram. Status menerima gratifikasi itu ilegal. Hal tersebut mengutip dari An-Nawawi dalam Syarah Muslim yang menyatakan bahwa gratifikasi itu haram, merupakan dosa besar. Meskipun nominalnya itu kecil, meskipun hanya sekedar 10.000 ataupun 5.000, itu tetap saja haram. Lalu Kristen dan Katolik sendiri memandang gratifikasi itu juga sebagai tindakan yang ilegal, di mana di dalam ajaran Kristen dan juga Katolik, persembahan dan pemberian yang berkenaan kepada Tuhan merupakan pemberian yang dilakukan dengan sukarela. Dalam kitab 2 Korintus pasal 9 ayat 7 menyatakan bahwasanya setiap orang sebaiknya memberikan sesuatu dengan apa yang diputuskan dalam hatinya, tidak dengan berat hati atau terpaksa, karena Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan senang hati. Nah, hal tersebut itu sangat berlawanan dengan praktek gratifikasi, di mana karena gratifikasi merupakan pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas dan juga kewajibannya. Lalu Buddha sendiri memandang gratifikasi itu merupakan tindakan yang ilegal juga. Di dalam ajaran Buddha, pemberian sebuah hadiah itu disebut dengan berdana atau dana paramita, yang artinya pemberian tanpa pamrih dengan harapan melepas keterkaitan demi kebahagiaan semua makhluk. Pemberian ini wujud dari kedermawanan atau kemurahan hati dari seseorang. Nah, gratifikasi sendiri itu kan sangat berlawanan dengan ajaran pada berdana tersebut. Nah, di sini di mana gratifikasi itu kan mengharapkan sesuatu dari penerima untuk kepentingan pribadinya dalam bentuk imbalan. Maka praktek semacam ini justru akan menambah nafsu, atau kalau dalam ajaran Buddha disebut dengan loba, yaitu nafsu yang dapat membawa terhadap keserakahan. Apakah kalian pernah melihat seseorang memberikan hadiah kepada pejabat untuk memenangkan tender, atau memberikan uang pelicin agar dipermudah proyeknya? Atau pernah juga melihat seorang mahasiswa memberikan hadiah kepada dosen pengujinya agar sidangnya dipermudah? Nah, hal-hal seperti itu merupakan salah satu bentuk gratifikasi loh. Lalu, apa yang harus kalian lakukan jika melihat dan mengetahui adanya tindak gratifikasi? Pastinya harus dilaporkan dong ya. Terus lapornya di mana? Caranya gimana? Ribet nggak sih? Tenang, nggak ribet kok. Kalian bisa melakukan pelaporan tindak gratifikasi melalui beberapa cara. Yang pertama, bisa melalui aplikasi pelaporan gratifikasi online ataupun bisa kalian akses melalui website atau dari smartphone. Nah, selain itu juga bisa melalui unit pengendalian gratifikasi di instansi tempat kalian kerja loh. Atau bisa juga melalui email di pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id. Selain itu, bisa juga langsung melaporkan ke kantor KPK. Jangan lupa ya, ikuti instruksi dan panduan untuk pengisiannya. Pelapor gratifikasi berhak mendapatkan perlindungan hukum dan juga keamanan, seperti kerahasiaan identitas pelapor dan juga laporan terkait gratifikasi yang disampaikan. Jadi, nggak ada alasan lagi untuk takut melaporkan tindak gratifikasi di lingkungan kalian. Sama sebagai generasi muda membudayakan anti gratifikasi, dimulai dari dengan tidak membiasakan gratifikasi di lingkungan kampus sebagai cerminan integritas diri seorang mahasiswa.